Siang saya berada di Malaka, di desa Alas bersama dengan masyarakat dan rombongan peneliti. Ada Dr. Nonce Pelu dan teman-teman mahasiswa alumni. Kita berada dalam satu kebun jagung. Ini merupakan komoditi mati hidupnya orang NTT, apalagi orang Malaka. Kalau kebun begini yang ada campur-campur begini, orang sini sebut apa? Misalnya ketong di Kupang bilang mamar, orang timur bilang. Kita di sini bilang kudak kahur malu deh, bahasa kahur malu. Campur. Tanam campur. Kemiri, Ada kemiri, ada kelapa. Campur aduk. Sudah? Pertanyaan kedua. Apabila terjadi perubahan iklim, mana yang masih bisa kasih ketong makan dari semua tanaman ini? Kelapa, pisang, Apalagi? kemiri, buah-buahan, Ya. misalnya Kemiri. Jadi kemiri ya? Kemiri. Tapi yang bisa kasih ketong makan itu Iya, tiga itu kemiri ya? dan kelapa. Kacang sonde, kacang. kacang tidak bisa tahan. Tidak bertahan. Jagung apalagi? Tidak bisa Jagung tahan. apalagi tidak Oke. bertahan. Jadi sudah sepakat ya? Ya, silakan. Nah, di sini apa ya? Coklat. Ini terima dari pertanian. Kemiri. Pisang. Nah, itu yang menjadi RTL nanti. Jadi kita Ya, itu dulu. Bemo. Dari ini. hanya boleh keluar minyak dan ampas. Ampas tertinggal untuk pakan ternak, minyak untuk ekspor ke luar negeri. Tidak sulit kok, alat presnya ada. Itu program bagus sekali itu, Bapak. Sehingga tidak ada pengangguran. Bapak tolong perjuangkan kita punya program. Sudah jadi, cuma saya masih butuh data-data Iya. saja beberapa Iya. itu. Bapak tinggal perjuangkan di provinsi bagaimana Iya. bisa jadi. Mudah-mudahan kami yang ikut ini kami bisa masih menikmat. Nanti Bapak tua ini yang jadi satpam. perusahaan satpam ini dia Itu kasih dada-dada itu yang bawa video. Siang saya berada di Malaka, di desa Alas bersama dengan masyarakat dan rombongan peneliti. Ada Dr. Nonce Pelu dan teman-teman mahasiswa alumni. Kita berada dalam satu kebun jagung. Ini merupakan komoditi mati hidupnya orang NTT, apalagi orang Malaka. Kita lihat ada jagung yang berproduksi baik, tapi ada yang sangat buruk. Ya? Ada yang sangat buruk, kita lihat. Ada yang sangat buruk. Ya. Ini sangat buruk sekali. Sehingga saya tidak tahu karena apa, tapi kalau menurut teknologi pengolahan jagung itu ada jarak tanam yang baik dan tidak boleh lebih dari 2 pohon. Ini mereka menanam sampai 4 pohon. 1, 2, 3, 4. Airnya yang satu tidak ada hasilnya. Hasilnya kecil. Hasilnya kecil, ya, tidak besar. Padahal menurut pengetahuan hanya boleh ada 2. Masih sangat tradisional mereka membuat kebun ini. Malah ada yang sama sekali masih terlalu kecil, kita lihat. Ya, itu. Ya, sampai 4. 1, 2, 3. Empat semua empat. Ya, 4. Rata-rata 4. Harganya 4. Nah, tetapi kenapa demikian? Karena mereka pakai bibit lokal Sekarang bibit tidak baik. yang kadang-kadang mereka takut tidak hidup bibit Iya. itu. Sehingga aja mereka menanam lebih dari 4 ya. Padahal menurut Menurut teori, Bapak, menurut teori bahwa kaleng jagung itu, tanam jagung itu kalau jaraknya 40-70 itu bisa 2 per lubang. Tapi kalau jarak 20, 80 atau 20-70 itu 1. Sehingga airnya produksi baik. Tetapi ini ada untungnya juga, batangnya untuk pakan ternak. Jadi sekalian panen pakan, pangan dan juga panen pakan ya. Mungkin itu tujuan. Nah,
Bapak-bapak, ini apabila terjadi perubahan iklim, bagaimana jagung ini? Panen atau tidak? Silakan. Salah satu tokoh masyarakat bisa menyampaikan. Ya, ini kalau memang terjadi perubahan iklim, kalau gagal panen itu bisa tidak panen. Itu hasilnya tidak ada sama sekali kalau memang curah hujannya tidak ada. Iya. Ya. Tapi kelapa? Kalau kelapa ada berbuah tetapi kadang buahnya kecil. Ya. Kalau kemiri? Kalau kemiri itu bisa bertahan. Stabil? Stabil ya. Biar tidak ada hujan Iya, yang iya. terlalu banyak. Iya, iya. Tapi kalau perubahan itu jagung kena langsung ya. Iya, iya. Jagung kena langsung. Oke lah, kita lihat ini jagung. Nah, mereka juga nanam jagung tuh di enklave. Di antara gunung ada tertumpuk tanah-tanah subur hasil pencucian dari beberapa bukit kecil. Akhirnya tertumpuk unsur-unsur organik di sini dan mereka tanam jagung. Inilah salah satu pola pertanian shifting cultivation dengan basis slash and burn. Waktu buka kemarin bakar atau tidak? Bakar. Ya, bakar. Tebas habis bakar. Ya, jadi mereka masih sangat tradisional farmer ya. Pertanian tradisional basisnya pada bakar slash and burn dan pindah-pindah tempat. Ya, dan shifting cultivation. Nah, inilah yang mungkin kita akan memberi input-input baru teknologi cara berpikir mereka. Akhirnya mereka tetap berpertanian tetap dengan basisnya agroforestry. Nah, kalau kita lihat masuk dalam konteks ini sudah pertanian agroforestry. Jadi kalau mau menulis tentang agroforestry datang di Belu, datang di NTT karena ada tanaman perkebunan, umur panjang, tanaman sayuran, tanaman pangan berada di sebuah ruangan yang satu itu. Kalau di tempat lain monokultur, perkebunan kakao di Amerika Selatan semua kakao, semua kopi. Tapi di sini ada kopi, ada kakao. Mengapa sehingga tanam campur-campur itu? Tanam campur-campur ini yang pertama masalah ada yang lokasi tanahnya mungkin hanya satu bidang saja atau kemungkinan masalah tenaga. Kalau hanya di dalam satu keluarga satu orang saja yang kerja, maka kita harus tanamnya seperti ini, sisip-sisip, pola sisipan. Pola sisipan ya. Ada alasan yang lain, Mama? Kenapa kok tanam gabung-gabung kacang, jagung, kelapa ini jadi satu tempat begini? Karena apa? Iya, mama dong Boleh, Mama. Silakan. Dari kekurangan dari tanah. Oh, kekurangan tanah jadi campur. Tanah tidak ada sehingga tanam itu kita harus campur. Iya. Ya, kacang, jagung. Ya. Ada kelapa, ada kemiri, kita harus campur. Ya, karena luas tanah yang baik itu tidak banyak ya. Tidak Maka banyak. akhirnya campur ya. Iya, jadi ya alasan yang serius yang menarik bahwa lahan mereka bukan tidak ada kalau kita mapping dengan peta modern, tetapi lahan untuk menanam itu tidak terbatas. Sehingga akhirnya mereka mencampur seluruh tanaman pada daerah-daerah yang terbatas itu agar ekonomi keluarga, household ekonomi mereka berjalan baik, ekonomi untuk rumah tangga mereka, untuk bawa untuk pesta adat, ke gereja dan lain-lain. Saya kira Mungkin ini itu lagi kita cek peran perempuan gender. Jadi gimana mama dong dalam kerja kerja Mama begini dong itu bantu mama dong Bapak di bagian bagaimana? apa? Bagian apa? Gotong royong. Oh, istilah. Apa gotong royong Ini maksudnya? pertama kami tanam habis kami panen habis langsung bersihkan kembali dia pun batang-batang dong itu musim kedua punya makan lagi. Oh, untuk musim Karena kedua. setahun 2 kali kami panen. Iya, ada musim kedua kan. Musim kedua itu bulan apa? Bulan-bulan ini mulai dari Bulan 3, 4. Yang bulan 3, 4. pertama itu Oktober. Oktober. kami Jadi mulai tanam. Oktober ya. Iya, Oktober kami tanam, habis itu musim kedua mulai bulan ini juga kami mulai tanam. Ya, tanam lagi. Itu tanam apa saja di situ? Kacang, Kacang jagung, apa? Kacang hijau. kacang hijau, kacang tali. Oh, kacang nasi ya, kacang tanah. Iya. Iya. Oh, itu tanam lagi Ya, ya. tanam lagi. Iya. Jadi tadi mama bilang tanam dan panen. Dari pemilihan bibit mama dong ikut terlibat juga, ikut pilih bibit mana yang mau ditanam. Yang baik. Atau tidak? Mama yang pilih. Mama yang Mama yang pilih, bapak tidak. Mama yang pilih bibit. Ya, mama yang tahu bibit. Cari Bapak-bapak ini yang hanya mana bersihkan. bibit yang baik kami ambil yang itu. Kalau bibit yang rusak kami tidak pakai. Kami pakai bibit yang baik. Kalau mana yang bilang baik itu? Yang baik itu kita lihat itu dia punya biji ini besar. Kalau besar bersih, kecil itu
bibit tidak baik. Ya, kalau yang besar itu biji yang besar itu bibit yang baik. Kalau yang bibit kecil itu bibit tidak baik. Itu nanti tumbuh habis. Tumbuh habis dia masih kembali. Pokoknya dia tidak subur. Contoh macam ini. Kalau yang besar begini berarti ini bibit yang lebih besar. Bijinya besar itu dia tumbuh besar begini. Dia pun bulirnya itu besar. Kalau saya dengar ada katanya itu saya dengar dalam pembagian hasil dari kebun itu perempuan tuh dapat tidak? Dapat. Kalau kami perempuan ya tuh milik tanah. Kalau laki-laki kawin keluar. Kalau perempuan kawin masuk. Nah kalau waktu bagi hasil dia dapat tidak dari kebun ke hasil kebun itu dari kebun ini? Kalau laki-laki tidak dapat. Ya perempuan yang dapat. Dapat. Ya, terus laki-laki punya uang dia dapat dari mana? Dari perempuan toh. Oke, sekali lagi saya bicara. Jadi inilah pola budaya pertanian yang berbasis pada budaya kebiasaan masyarakat di sini ya. Termasuk sampai cara membagi hasil menurut mama-mama saudara saya ini bahwa hasil dari kebun itu memiliki perempuan punya hak karena memang tanah dia yang miliki. Barangkali nanti Ibu Nonce akan mencatat dengan baik dengan pendekatan antropologi, sosiologi. Tapi secara teknik saya orang lahan kering, saya lihat teknologinya. Jadi mungkin pola-pola ini tidak membuat masyarakat menjadi kaya raya, tapi stabil dia kuat. Ya tahu menambah. Tetapi kami dari lembaga pendidikan tinggi tidak berkeinginan itu. Kami mau petani juga punya makanan, punya ternak, dan dia juga kaya raya. Dia dapat mengakses kebutuhan-kebutuhan seperti kami juga dosen atau pegawai. Nah itu yang riset ini dibangun untuk mendapatkan sebuah pola. Satu pola. Mungkin satu saat itu kita akan bangun industri yang berbasis pada kebun ini. Entah industri berbasis kemiri, kelapa, pinang, jagung, atau kacang-kacangan. Itu nanti menjadi hasil tulisan kami setelah dikumpul berbagai data ini. Karena mereka sudah hidup bertahun-tahun dengan pola seperti ini. Tapi dari segi ekonomi mereka tidak punya kemajuan. Untuk ke sekolah anak, membangun rumah. Nah datanglah peneliti yang langsung pimpin oleh Ibu Nonce. Nanti kita akan merencanakan membangun sebuah rencana tindak lanjut dari data-data yang ada. Yang akhirnya kita bisa memberikan inilah gambaran orang NTT. Inilah gambaran petani NTT, inilah gambaran petani perbatasan NTT yang memiliki aset begitu besar, punya potensi yang begitu besar, tapi bagaimana potensi itu dirubah menjadi potensi ekonomik, itu yang akan kami diskusi dan kita perdalam. Sekian dan terima kasih. Oke. Selamat siang. Nah, tunggu lah satu Pak Set, kalau lihat dari unsur hara tanah nih, tanahnya sangat tanahnya cukup baik. Ini grumosol aluvial karena dicuci dari berbagai gunung, mengalami perombakan panas dingin dan sisa-sisa dari seresa-seresa tanaman yang hancur di kebun ini, dan akibat proses pembakaran pada saat mau memasuki penanaman lagi, itu dia menyiapkan oksigen, karbon dioksida, unsur huruf sara tertentu. Mungkin dia kekurangan nitrogen, tapi kalium sama fosfor tidak. Tetapi saya dengar kebun ini habis itu ditanami dengan kacangnya, kacang hijau, kacang tali. Nah dua tanaman itu merupakan tanaman legum yang dapat menangkap nitrogen dari udara. Akhirnya kalau kacang-kacangan itu ditanam di sini, tanah ini akan subur punya nitrogen. Daun-daun kacang, batang kacang dihancurkan kembali, ini menjadi pupuk seperti urea. Nitrogen itulah yang memacu pertumbuhan musim tanam satu kembali setelah dihancurkan oleh alam setelah 1 tahun itu jadi pupuk. Nah biasanya saya curiga musim tanam kedua akan lebih subur karena penghancuran akibat adanya hujan dari serasa-serasa tanaman itu akan mempengaruhi gizi atau nutrisi dari tanaman atau tanah ini. Tapi lihat dari kacamata tanah ini cukup baik untuk pertanian hortikultura, biji-bijian dan kacang tanah. Saya kira ini baik untuk kacang tanah. Satu saat kita juga dirikan pabrik kacang tanah 2 kelinci
yang saya kira cukup mahal ya. Kacang 2 kelinci itu 1 kilo aja 80.000. Padahal kacang dengan kulit di sini harga berapa? Kalau kacang dengan kulit dijual 1 kilo berapa? Kacang tanah dengan kulit. Jual tumpuk. Kira-kira berapa kilo itu? 1 tumpuk 5.000. 1 tumpuk 5.000. Mungkin 1 kilo, setengah kilo. 1 kilo biasa orang jual di pasar itu 30.000. Yang dengan kulit? Tidak. Oh, itu dari berapa kilo? Dari berapa kilo kulit? Jadi 1 kilo. Tidak tahu. Tidak tahu. Karena Ya. orang Dalam perhitungan kami itu 5 kilo 1 kilo. 5 kilo kacang. 5 kilo kulit. 5 kilo dengan kulit. Itu perhitungan. Ya. Sama dengan 1 kilo kacang tanah. Bisa lebih bisa kurang tergantung jenis kacangnya. Jadi berarti harga kacang 1 kilo itu 10.000 saja dengan kulit. Dirubah menjadi kacang 2 kelinci karena ada industri yang merubah dia dikemas dengan baik, digoreng dengan baik menjadi 80.000. Kenaikan itu 70.000. Dengan biaya produksi dan lain-lain, petani bisa maju. Kalau ada keputusan politik yang baik tentang bagaimana membangun pertanian berbasis masyarakat. Saya kira itu saja dan terima kasih. Satu lagi Masih ada? Pak Set. Kalau dilihat dengan kondisi alam dan fisik ya, physically alam seperti ini dengan pertumbuhan yang baik dengan pola penanaman pupuk dan lain sebagainya. Sebenarnya orang Malaka itu tidak pernah kelaparan. Iya. Malaka pasti punya persediaan terus toh, iya toh Mama? Dan punya semacam strategi untuk menyimpan Jadi 1 tahun tuh tidak pernah lapar, tidak pernah kekurangan makanan kok, atau beta salah? Atau bagaimana? Coba penjelasan kekurangan juga. Kalau dulu-dulu itu tidak ada yang namanya musim kelaparan, tidak ada. Hanya sekarang terpengaruh dengan perubahan iklim, curah hujannya tidak teratur, sampai kekeringan kepanjangan. Makanya selama 3-4 tahun ke belakang ini terjadi musim kelaparan di Malaka terus-terus. So, terima kasih. Saya kira itu ya demikian. Jadi alasan jelas. Alasan jelas. Jadi memang daerah-daerah di NTT itu ada persoalan di suplai air atau air yang tidak kontinu. Ya toh? Karena pertanian masih menunggu hujan dan hujan tidak ada kontinu. Menurut saya punya saudara ini mengatakan bahwa yang lalu itu ada kontinu, selalu ada. Pertanian memang butuh air yang kontinu, bukan banyak atau sedikit, tapi kontinu. Tapi sekarang terjadi perubahan menurut teman-teman petani di sini. Disitulah yang membuat mereka sudah 5 tahun terakhir ini kelaparan. Nah, dengan cerita itu, dengan fakta observasi itu, maka kami harus membangun sebuah pola yang lain. Pola itu adalah pertanian berbasis agroforestry, pertanian berbasis hutan, yang katanya tanaman hutan salah satu itu kemiri, mengalami kekeringan dan perubahan iklim pun dan hujan yang tidak benar pun dia tetap menghasilkan. Sehingga mungkin lahan-lahan yang ada kita akan tambah dengan tanaman kemiri menjadi jutaan pohon. Bergabung dengan daerah Timur Leste, bergabung dengan Kabupaten Belu. 3 daerah ini digabung menjadi satu sentra produksi untuk pengolahan kemiri. Minyaknya, kulitnya, batangnya setelah 30 tahun itu menghasilkan 2 kubik papan. Bayangkan kalau 1 hektar itu 250 pohon kemiri dan 1 batang itu ada 1,5 kubik, berarti ada 300 kubik kayu per hektar. Jadi tidak lagi merusak hutan tropis. Kalau kita menanam kemiri 30 tahun, juga kelapa. Setelah umur 30 tahun produksinya sudah menurun. Maka bisa dirubah konversi menjadi papan atau apa-apa. Ya. Memang ketakutan kita dengan pemotongan itu dengan konsep carbon trading. Tidak boleh memotong karena begitu memotong karbon akan mulai dihasilkan di bumi. Kita harapkan pohon itu tetap tegak. Tapi di 30 tahun dia menyerap karbon, hasil pembakaran tidak sedikit. Tanaman pangan ini menyerapnya sedikit. Kita bisa menghitung jumlah karbohidrat yang terkandung dalam biji-biji jagung ini. Kita sudah bisa hitung CO2 berapa yang diserap oleh jagung. Tapi kita kasih mati lagi, kita lepas lagi karbon. Tetapi kalau tanaman umur panjang, asap-asap kendaraan, asap-asap rumah tangga, asap-asap industri yang mempengaruhi panas bumi dan terjadi climate change itu bisa ditangkap oleh tanaman-tanaman umur panjang ini. Dipegang, akhirnya tidak dilepas. Mungkin dilepas tapi sedikit. Sehingga konsep yang kita bangun agroforestry ini akan juga menyelamatkan bumi dari perubahan iklim. Mungkin jangka panjang. Masih ada. Iya, itu ada kemiri itu. Ya, itu kan. Ini, jadi di sini tidak pernah merusak lingkungan. Macam-macam.
gitu ya. Nah, tapi ya sudahlah, nanti kita Oke, saya kira di kebun ini cukup. Nah, kebun ya. Cukup Kita ini. sekarang beralih pindah ke Kita kembali ke UMKM dengan itu mata air. Ya orang calon gubernur. Kami dukung. Sudah dapat masa di alas. Biji di daun, bukan di bawah. Ada. Luar biasa. Ini seperti ada. Di kami. Diolah dia punya isi. Ibu di Hyperstore. Di depan kami. Kalau kita di sini 1 kilo. Oke. Tapi dia di dalam tanahnya dijemur dulu toh. Ya, itu ditanam dari masyarakat yang tanam. Itu masyarakat sendiri yang olah. Jadi habis olah kemiri dan kelapa, mesinnya olah porang. Gitu. Bukan gitu. Jadi tidak mati mesin itu. Oke. Ekspor. Porang kita kesini. Nah kalau saya datang ini, Di sini orang kasih makan babi. itu mau. Ya, ada kasih makan babi. Nanti porang. Susah dibedakan. Hanya bisa dibedakan tuh kalau dia punya buah itu ada di atas daun. Katak. Itu yang porang. Ya. Itu kita ditanam Nah, itu kayak tanam begini dulu. ini, ini bukan porang. Tapi ini bukan. Ini bukan. Ini orang bilang Mike. Ini Mike. Kalau di sini Iya, ini. ini yang katal ini. Kami di sini, Pak. Ini dikasih makan babi. Isinya makan babi. Ya. Di sini kasih makan babi. Kalau kita rabak begini itu gatal. Yang dibumbu-umbi toh. Karena ini kita makan ini. Batangnya itu kalau dikupas kulitnya, dimasak seperti terong. Ya. Ini batang ini kupas. Di Cina dijemur. Umbinya yang gatal, batang tidak. Nanti dibikin sayur di musim kelaparan. Kembangkan di sini. Ya, itu di alas utara banyak Ya, itu. dia harus di bawah pohon. Syaratnya di bawah hutan. Dia di naungan. Oke. Itu dia 40 Apakah pernahkah dari hidup sendiri itu sampai berbuah? Iya. Berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Atau 3 tahun. Benar. Kemiri. Bu, ini apa? Ya. Kemiri pertumbuhannya. Ya karena mereka melihat Mati nanti karena jalan raya tuh nanti. Jalan raya. Pembersihan kasih. Rusak semua. Terbuka 2023 ini. Ini Sementara Puan. jalan usaha tani. Puan di depan rumah kan? Ya di depan jalan untuk anak rumah dari Iya. Bapak Solomon itu. Mau sholat contoh ya kan. Memang pintu rumah orang. ini mesinnya Riserkin. Tinggal sewa mobil, sewa rumah di sini, perbagus rumah itu, siapkan seluruhnya, selesai. Pulang semua. Panas dia kering. Sampai kering sama sekali, Kering sama sekali. tidak ada air. Tidak ada air. Musim hujan baru ada air. Oke. Kalau begitu kira-kira dia datang dari mana air ini? Kira-kira air hujan yang datang di mana-mana kok dia masuk di sini? Dia masuk langsung dari sini atau datang di mana dulu baru datang di situ? Iya. Iya. kita gali, Iya. itu nanti kita gali sampai dapat airnya baru. Iya. Tidak, menurut Bapak ini kalau musim panas kering. Musim hujan baru dapat air. Yang saya maksud itu air itu datang dari hujan langsung atau jatuh di mana dulu baru dia datang sini. Paham toh? Nah, di mana? Kira-kira tanah yang mana? Ini semen. Kira-kira tanah di mana? Di mana? Tunjuk. PRA. Aliran dari sumber Ya. lewat sini. Ya. Jadi ini dia bisa serap lewat sini, bisa Ya, jadi dia serap itu air yang jatuh dari di mana? Jatuh di sini atau jatuh di kotong duduk tadi atau di kotong atau jatuh di mana? di atas sini. Ya. Paham kan? Ya, toh? Apakah teman-teman mau supaya airnya tetap ada? Mau. Film kemarin. Tidak ada cerita. Tidak ada cerita lain. Betul toh? Kasih masuk di sana air yang ada di kantor desa masuk, rumur ini tidak kering lagi. Itu hukumnya.
Dia mau pergi mana? Dia datang sini. Ya kan? Makanya saya tanya tadi, apakah jatuh di sini yang jadi di sini? Bapak bilang tidak, di sana-sana. Kalau itu lubang itu dibuat di sana-sana. Sehingga air tidak jalan di sini lagi nanti. Air yang jalan di sini nih, kalau kita bangun 50-60 lubang di atas, air ini tidak jalan lagi. Tapi dia masuk ke dalam baru dia datang pisu. Sederhana. Itu harus dibuat untuk anak cucu. Karena kita yang umur pasti meninggal. Tapi ke depan, kalau kita dapat cerita ini, misalnya, apakah sumur ini dulu kering tapi tidak terlalu kering? Sekarang kering mati. Kan akibat perubahan iklim kering lebih cepat kering. Itu yang ketakutan kita. Ketakutan kita itu dia kering. Bisa beli di mana? Di Matahari dengan tinggi. Bisa beli di Webua. Ada uang ya. Tapi kalau Webua juga kering, beli di mana? Kami kering. Webua dengan ini Tubaki kalau kering berarti kami kering. Kalau begitu untuk menyelamatkan itu, kasih tahu camat dan kepala desa. Hanya satu program, tanam air, kayak kemarin saya bilang. Tidak tanam air, lu tidak akan makan air. Itu hukum. Maka itu tadi kita mau makan jagung, kita tanam jagung. Mau makan kelapa, kita tanam kelapa. Mau makan air, harus tanam air. Tepuk tangan. Ya. Itu ilmu yang saya bawa di kampung. Bukan untuk kaya, bukan. Ilmu yang saya bawa bukan untuk kaya. Terus Bapak saya tanya lagi tentang gender. Jadi setiap kali ada ini kita tanya peran perempuan ya. Nah yang tukang ambil air, ambil ini di sumur siapa? Bapak kok mama? Mama dengan anak perempuan. Bapak juga. Kenapa Bapak juga? Kadang sah. Iya, Pagi sore. Ada sapi ya pagi siang. Siang panas. Ya, artinya umumnya itu pagi sore saja. Satu kali berapa bolak-baliknya berapa kali? Satu hari? Tergantung kebutuhan. kita mau butuh aja. Rata-rata. Ya. Rata-rata ya. Berapa kali Mama dong bolak-balik? 7? 5. 10 Bagaimana siram tanaman pakai air limbah bekas mandi. Betul. Karena di kegiatan di salah satu tempat itu saya ajar orang mandi dalam bokor. Ini kita siram, kan saya kasih filmnya di Facebook itu, ubi jalan ungu itu tidak lagi pakai. Jadi tidak pakai air yang ini. Jadi kalau ilmu bilang 100 liter itu hanya boleh hilang 30%. Jadi kalau mama ada bawa ambil air di sini 100 liter, 70 liter ada di rumah. Tapi mama dong buang-buang, saya tahu. Nah, sekarang mau ditampung, dikasih pengolahan, disiram kembali pada tanaman. Jadi datang ambil air tapi ada hasil. Dari tanaman itu orang jual, beli air tangki. Kalau semua masuk Facebook ketik ini set ubi ungu silu. Coba set ubi ungu silu, dua film itu. Set ubi ungu silu. Itu ada film bagaimana siram dengan air limbah, tidak pakai air bersih. Nanti itu satu kegiatan berikut lagi. Itu di Nah ini tampung Miriam Bos yang sudah jalan. Kita punya saya 2 hari ini keluar bisa ada ini hasil. saya ini keluar begini paling susah saya dibawa keluar begini tanya mereka. Karena saya omong tuh itu sudah di PC. Kalau saya sampai keluar. Karena biasa anak-anak saya itu. Jadi kita harus memberikan yang terbaik. Salah satu itu kebun berubah menjadi industri dan Supaya kita punya pekerja kita 2 hari ini ada hasil. Ada hasil. Kita doa ya, pasti. Iya. Oke, di sini saya tidak pergi. Baik, selamat sore. Perkenalkan nama saya Anselmus Korandus Ikunberek Escape. Biasa dipanggil Randi. Saya Kepala Desa Alas, Kecamatan Kobolima Timur, Kabupaten Malaka. Umur 30 tahun. Yang pertama, patut kami sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk teman-teman ataupun dosen dari Unkris Kupang yang telah memfasilitasi kami, dalam hal ini pemerintah Desa Alas dan masyarakat Desa Alas, untuk mengikuti kegiatan yang sangat bermanfaat ini untuk masyarakat kami. Harapan kami, semoga kegiatan ini berkelanjutan karena ini adalah sangat luar biasa dan semoga ke depan bermanfaat untuk masyarakat Desa Alas khususnya. Harapan yang kedua, semoga ada pembuatan ataupun pembangunan home industry di wilayah Desa Alas
terutama dari materi-materi yang telah disampaikan terkait dengan potensi-potensi pertanian di Desa Alas ini sendiri. Kegiatan ini sangat luar biasa dan sangat bermanfaat untuk kami pemerintah Desa Alas dan terutama untuk masyarakat Desa Alas. Semoga ada input positif dari kegiatan ini. Harapan ke depan, semoga kerjasama antar pemerintah Desa Alas dan kampus Unkris yang bekerja sama dengan LSM di Australia tetap berlanjut. Dan harapan sekali lagi, semoga ada home industri di Desa Alas. Terima kasih.